wabarakatuh. Halo Sobat Obras. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Obras, obrolan santai sepada Mas. Bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Saya Arum Arifatul Zahra yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Oh ya guys, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube sekolah kita agar kita jadi lebih semangat. Oke guys, kalau kalian mendengar kata literasi, apa nih yang terlintas di pikiran kalian? Membaca buku kah? Atau menulis? Ternyata guys, literasi lebih luas dari itu. Hari ini kita akan membahas pentingnya literasi di era digital bersama Bapak Dr. Eko Prasetyo, SS MPD MIKOM. Selamat datang Pak Eko. Selamat datang. Oke. Terima kasih sudah diundang ke sini. Oke, sama-sama Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat dan terus semangat. Boleh dong perkenalkan diri Bapak ke para Sobat Obras? Selamat pagi semuanya. Bangga sekali saya bisa hadir di SMP Negeri 2 Gumukmas Kabupaten Jember ini. Perkenalkan saya Eko Prasetyo, pemimpin redaksi Media Guru. Wah, keren tuh guys. Ternyata bapaknya tuh pemimpin redaksi Media Guru Indonesia. Betul kan Pak? Yes. Oke. Luar biasa ya narasumber kita hari ini. Nah, Pak, kita langsung aja yuk masuk ke obrolan kita. Ya. Oke Pak, saya penasaran nih Pak. Dulu pas Bapak masih SMP tuh, Bapak suka baca buku tidak? Saya senang baca buku itu sejak masih sekolah dasar ya. Wah, keren guys, keren. Dan dulu saya sering membaca, mengoleksi bahkan buku-buku misalnya karya Enid Blyton, 5 Sekawan ya. Terus kemudian trio detektif dari Alfred Hitchcock, itu saya koleksi sampai lengkap. Wah, seneng banget sih baca-baca. Wah, keren. Buku yang paling berkesan berarti itu ya Pak? Banyak ya. Jadi sejak SD itu memang karena di rumah itu kan ayah saya punya banyak koleksi buku ya. Buku-buku sejarah itu semua saya baca. Dan disitulah mungkin awal mula saya menyukai bacaan-bacaan yang berbau sejarah. Wah, keren guys. Bapaknya ternyata suka buku sejarah dong. Iya. Saya juga suka sih Pak buku sejarah gitu. Ya. Kayak dongeng-dongeng. Keren. Keren memang Pak. Ya. Terus nih Pak, saya penasaran makna literasi di era digital itu apa sih Pak? Nah ini bagus ya Mbak. Menurut saya era digital ini kan membuat semua orang termasuk anak-anak muda itu bisa mengakses informasi secara cepat dan mudah kan. Wah, iya, melalui betul. HP-nya ya. Ya. Namun ada satu hal yang sangat penting, bagaimana kita mampu menyaring atau memfilter informasi itu secara tepat. Jangan sampai nanti kita itu malah terjerumus menyebarkan informasi palsu atau hoax. Oh iya, Nah, iya. makna Banyak. literasi itu sendiri kan yang paling dasar adalah paham, memahami. Iya, Jadi paham. kalau kita menyebarkan informasi, literasi di era digital itu maknanya kita apakah paham betul yang kita baca, sudah kita cross check betul apakah informasi itu betul-betul valid atau tidak, jangan sampai nanti kita malah menyebarkan informasi yang hoax gitu ya. Iya guys, karena memang sekarang kita banyak ya yang tahu tentang hoax gitu ya Betul. Pak. Nah, terus cara mengenali hoaxnya itu gimana Pak? Ya, sekarang kan banyak sekali masyarakat kita, termasuk anak-anak muda, kalangan pelajar dan mahasiswa, menggunakan media sosial ya. Iya. Mulai dari Instagram, Facebook, Thread, TikTok. Ah, iya. Nah, harapan kami penggunaan media sosial itu bisa dioptimalkan untuk kepentingan belajar mereka sebenarnya. Iya. Kan sekarang kan kita nyari topik apapun dalam pembelajaran itu mudah sekali ya. Di TikTok, di Instagram itu bisa kita manfaatkan secara baik ya, bukan hanya sekadar memandang hidup ini pakai standarnya TikTok. Nah, iya banyak. kan banyak anak-anak muda itu, ayo bikin POV, tapi POV-nya pakai standar TikTok, sehingga
mereka terjebak pada kehidupan yang semu. Iya Pak. Aslinya di media sosial mereka tampak begitu sangat menarik, tetapi aslinya mereka sebenarnya ya tidak seperti itu. Jadi apa yang kita saksikan di media sosial dengan kondisi nyata itu sangat bertolak belakang. Nah, disinilah sebenarnya kita ya sebagai pelajar, sebagai anak-anak muda diharapkan mampu memanfaatkan media sosial itu secara baik. Nah, itu guys, dengerin. Ya. Kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik. Betul. Agar sebenarnya tadi pertanyaannya cara mengenalin hoax sih, Pak. Ya, cara mengenali hoax yang paling sederhana adalah ketika kita mendapatkan atau membaca suatu informasi di media sosial, kita harus tidak boleh menelan mentah-mentah. Iya. Ya, misalnya kamu ya membaca topik tentang kondisi ekonomi di Indonesia, ternyata begini penyebabnya begini-begini. Nah, apakah itu betul? Itu harus di cross check lagi. Nah, sekarang bagaimana cara meng-cross check itu secara tepat ya? Saat ini sudah banyak sekali penggunaan artificial intelligence, kita bisa pakai itu juga, atau kita menyaringnya lewat media-media online yang saat ini mudah kita akses, dan bahkan Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital itu sudah menyediakan platform untuk mengecek apakah informasi yang kita akses itu hoax atau bukan. Jadi itu cara yang paling sederhana. Nah, itu guys, dengerin kata Pak Eko tadi. Kalau kalian nemu informasi yang sekiranya itu masih diragukan kebenarannya, kalian tuh bisa cek seperti kata Pak Eko tadi di websitenya Komdigi. Nah, itu dengerin loh guys. Sombong amat. Nah, Pak, kasih tips dong Pak agar para siswa itu yang kurang suka membaca atau malas membaca bisa memulai suka dengan membaca. Ya, pada dasarnya begini ya. Kalau kita bicara literasi, tentu kita harus memulainya dari aktivitas membaca. Betul kata Anda tadi, tidak semua anak itu menyukai membaca. Ada beberapa upaya. Sebenarnya yang pertama, pembiasaan itu bisa dilaksanakan dengan cara pemaksaan. Jatuh cinta karena dipaksa. Awalnya, ya dengan cara apa? Carilah bacaan-bacaan yang memang kamu sukai gitu. Jadi misalnya saya suka novel, ya kalau kamu ke perpustakaan sekolah cari bacaan-bacaan novel yang memang kamu itu suka. Nah, dari rasa suka itu nanti akan tumbuh rasa cinta ya. Saya kok tertarik ya baca novel ini karena isinya ternyata inspiratif gitu. Bisa membangun imajinasi saya. Nah, itu lakukan terus-menerus. Yang kedua, menciptakan kondisi ruang baca yang menyenangkan. Ya, misalnya saja ya, kamu bayangkan kalau misalnya buku ditata dengan acak-acakan, kira-kira tertarik nggak kita untuk mencoba mengambil buku itu? Kan tentu ada rasa tidak tertarik ya, kurang tertarik. Maka bagaimana kita mengemas sebuah ruang baca yang menarik, kendati pun koleksinya mungkin tidak terlalu banyak, itu bisa menumbuhkan juga. Dan yang paling penting, membaca itu sekarang tidak lagi dibatasi pada buku cetak. Ya. Tapi kita juga bisa membaca buku-buku digital atau informasi-informasi di internet itu bisa kita akses. Yang paling penting adalah kita mampu memilih dan memilah bacaan yang betul-betul kita butuhkan. Itu sih, untuk menumbuhkan rasa cintanya dulu ya. Ya, saya dulu juga pernah gitu Pak. Mulai dari baca novel atau cerita-cerita singkat yang di Instagram itu saya mulai dari situ buat bisa membaca. Betul. Karena kan memang membaca itu penting sekali ya kan Pak? Iya, jadi kalau di era sekarang ya, saya mau ingatkan ke anak-anak muda di seluruh Indonesia. Salah satu pintu untuk mendobrak kemiskinan adalah pendidikan. Wah, keren itu guys, keren. Maka jadilah pintar. Pintar dalam segala aspek ya, termasuk dalam karakternya, berbudi luhur, cerdas, mampu memilah informasi secara tepat. Nah, yang paling penting bagaimana untuk menuju
cerdas dan pintar itu tadi, kita tumbuhkan rasa cinta membaca. Karena pengetahuan itu kan tidak datang dengan tiba-tiba, tidak datang instan. Iya. Kita yang harus menggali. Lewat apa? Lewat membaca. Wah, itu Pintu guys mendobrak kemiskinan adalah membaca. pendidikan. Pendidikan. Oh, maaf saya Iya. salah. Dengan pendidikan. Nah, berarti kita harus berpendidikan. Berpendidikan tinggi sekaligus menumbuhkan rasa suka membaca. Nah, Gitu ya. keren banget kata Pak Eko tadi, bener-bener relate sama kehidupan yang sekarang ini. Nah, terus Pak, kenapa siswa SMP itu perlu nih Pak diajarkan menulis sejak dini? Ya, jadi begini. Saya meyakini bahwa setiap individu itu memiliki inspirasi. Ah, iya. Kalau kita mencari inspirasi dari orang-orang atau tokoh terkenal itu sudah biasa. Tetapi saya sangat mempercayai bahwa orang pada level yang dianggap, yang sering dipandang rendah, itu dia bahkan punya inspirasi. Nah, menurut saya inspirasi ini yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, bagaimana inspirasi itu bisa sampai pada orang lain ya? Salah satunya ditulis. Nah, karena itu kita bisa memulainya sejak dini ya, sejak misalnya kayak Mbak sejak usia sekolah menengah pertama sudah menggeluti dunia kepenulisan agar apa? Agar mampu mengemas sebuah cerita secara inspiratif dengan enak dibaca. Wah, Ya, bayangkan kalau kita membuat tulisan, kita menyebarkan informasi, tapi tulisan kita sulit dipahami kan? akan kacau kan, iya, tidak sampai kacau pesan banget. kita kan ya. Iya. Makanya disitulah pentingnya kita mulai melatih ya keterampilan menulis itu sejak usia SMP. Gitu. Nah, ya karena kan di pelajaran juga sering ya Pak dikasih tugas kayak tulis cerita kalian selama liburan, terus kalian cerita. Nah. Saya belajar mulai dari situ, suka menulis cerita. Dan nggak harus monoton ya kan. Iya. Selama ini kalau misalnya tulis cerita liburan ke rumah nenek, tidak. umum gitu kan. Jadi bagikan inspirasimu. Misalnya saya sejujurnya ini punya kesulitan di pelajaran matematika. Nah, dia berbagi cerita itu bagaimana caranya dia bisa menguasai pelajaran matematika dengan baik. Itu kan jadi inspirasi. Iya, jadi inspirasi banget, terutama untuk anak-anak sekolah. Nah, keren banget. Dan bisa dilakukan juga untuk para kalian siswa SMP seperti kata Pak Eko tadi yang super-duper keren. Salut aku sama Bapak ini. Lalu nih Pak, kesalahan apa sih yang sering banget dilakukan sama penulis pemula? Ya, jadi kebanyakan penulis pemula itu mereka langsung menulis tetapi modal membacanya itu kurang. Sehingga informasi yang disampaikan itu kadang-kadang ya sangat terbatas ya. Jadi menurut saya penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Harus memulai membaca dulu baru kemudian menulis. Nah, itu guys dengerin buat kalian yang mungkin bercita-cita jadi seorang penulis, bisa nih ikuti saran Pak Eko. Jadi mulai dari membaca lalu menulis. Nah, keren. Nah, lanjut nih Pak. Sekarang ini kan banyak ya AI, artificial intelligence, kayak ChatGPT, Gemini, Blackbox, dan sebagainya lah. Nah, caranya biar kita memanfaatkan para AI ini secara bijak itu gimana Pak? Ya, jadi begini ya, di bidang menulis saja ya saya batasi itu ya. Oke. Jadikan artificial intelligence itu sebagai alat bantu. Bukan menjadikan hasil dari AI seperti ChatGPT, seperti Cloud AI, seperti Gemini itu sebagai karya kita, bukan begitu. Karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab. Iya. Jadi apa yang kita tulis itu harus bisa kita pertanggungjawabkan, bukan hasil AI kita akui sebagai karya kita. Jadi sekali lagi intinya bagaimana kita mampu mengelola artificial intelligence sebagai alat bantu. Nah, itu guys, dengerin ya guys, karena kan kita sendiri juga belajar, mungkin bisa AI itu dicarikan sebagai referensi lah, atau inspirasi, begitu juga bisa guys. Jangan langsung plek ketiplek nyetak jiplak AI-nya. Jiplak dan diakui itu yang nggak boleh. Iya itu, no ya guys, shududu. Nah,
Pak, saya ini penasaran banget ini, Pak. Saya kan suka membaca. Yes. Nah, kebiasaan membaca itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, Pak. Apakah benar? Sangat betul. Ya, jadi begini, eh, banyak banyak faktor yang melatari mengapa seseorang itu minder atau mengapa seseorang itu punya kepercayaan diri yang tinggi. Orang akan punya kepercayaan diri tinggi apabila dia memiliki pengetahuan yang luas dan baik. Ah, iya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan secara luas? Ya, salah satunya membaca. Jadi kalau misalnya kamu banyak membaca, maka secara tidak langsung pengetahuanmu juga akan makan banyak. Nah, dengan demikian ketika ngobrol ya sesama teman, terus kemudian obrolan itu ternyata nyambung, itu kan meningkatkan kepercayaan diri. Bayangkan kalau misalnya kamu ngomong sama saya tentang satu topik, terus kamu nggak nyambung, kamu pasti merasa, aduh, aku nggak tahu nih soal ini. Minder nggak kira-kira? Iya, minder. Itu contoh sederhananya. Nah, buat kalian ya guys, yang kata Pak Eko tadi, kalau kita tuh minder, lebih baik banyak-banyak membaca. Betul. Biar kita tuh jadi pede. Apalagi kan sekarang banyak kayak tugas-tugas presentasi gitu. Kalau kita nggak pede, itu gimana kita menyampaikan materinya? Sombong amat. Ya, seperti kata Pak Eko tadi, membaca. Lakukan itu. Nah, Pak, kalau menurut Bapak ini ya, lebih baik kita membaca sedikit tapi itu setiap hari atau yang banyak sekaligus tapi itu seminggu sekali, Pak? Ya, jadi pertanyaan ini menarik dan bagus. Nah, setiap individu kan memiliki minat yang berbeda-beda. Ya. betul. Tetapi secara subjektif saya bisa sampaikan membaca itu yang paling baik ya rutin. Rutin. Ya, makanya saya setiap hari itu selalu mengakses informasi setiap hari. Dan kalau misalnya di rumah, setiap malam sebelum tidur saya membaca buku. Iya. Sebenarnya bukan untuk tujuan gaya-gayaan, tetapi saya ingin membuat otak saya itu terus bekerja. Gitu. Wah, keren. Salah satu manfaat membaca itu menghindarkan seseorang dari kepikunan. Dan itu hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Gitu ya. Keren. Jadi buat kalian yang nggak mau lupaan atau pikunan, kalau kata Pak Eko tadi, baca. Membaca. Ingat itu. Sombong amat. Keren. Saya juga setiap hari itu membaca. Kan sekolah juga pasti membaca buku. Saya suka banget membaca, Pak. Apalagi novel. Makanya saya senang dengan Mbak ini karena punya kepercayaan diri. Itu salah satunya dibangun lewat kebiasaan membaca kan, salah satunya kan. Karena kamu punya PD, punya tingkat PD yang baik, pengetahuanmu juga luas gitu. Ya ini obrolan yang keren sih menurut saya. Keren kata Pak Eko, keren juga kata saya. Nah, nih Pak, saya tuh penasaran banget. Terus pengalaman yang paling berkesan atau menginspirasi terkait budaya literasi di kehidupan Bapak itu apa? Ya, jadi waktu saya kuliah S1 di Universitas Negeri Surabaya dulu. Wah, bisa guys. Saya pernah cuti untuk bekerja. Saya bekerja sebagai seorang petugas cleaning service di toko buku Gramedia. Nah, tetapi yang menginspirasi saya karena setiap pagi itu saya bersentuhan harus membersihkan, ngepel ya kan, lantai-lantai, membersihkan buku gitu. Saya terinspirasi untuk saya juga suatu saat pengen karya saya itu ada buku yang tertulis nama saya di rak buku tersebut, dijual, dibaca orang. Dan itu ternyata beberapa tahun kemudian bisa terwujud. Itu like dream come true. Wah, keren. Jadi bagaimana kita itu memang harus punya mimpi yang tinggi, yang kita itu punya semangat untuk bisa mewujudkannya. Itu yang mestinya saat ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda ya, gitu. Keren banget kisahnya Pak Eko ini. Saya terharu Pak, jujur. Saya juga pengen kayak Bapak. Bisa, semuanya bisa. Saya yakin. Kamu juga bisa. Keren. Ternyata memulai dari yang awalnya cleaning service, lama-lama kelamaan karena Bapak juga berpendidikan, mau belajar juga, Pak Eko bisa jadi seperti ini guys. Keren banget Bapak ini. Saya suka Bapak ini. Nah,
Pak, kasih pesan dong untuk para Gen Z biar mereka tuh bersemangat dalam literasi, Pak. Ya, Kata-kata hari ini. kata-kata hari ini yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan abadi. Wih, keren. Saya suka Bapak ini. Keren. Dengerin tuh guys. Dengerin, resapin, dan terapin dalam kehidupan sehari-hari. Dengerin. Nah, Pak. Langsung aja Pak, kita masuk ke sesi games jawab cepat. Oke. Di sini kita bakal di sini kok kita sih Bapak ya. Ya. Bapak akan disuruh menjawab dengan super duperly cepat. Oke. Kita mulai ya. Buku atau e-book? Buku. Menulis pagi atau malam? Menulis malam. Kopi atau teh? Kopi. Novel atau buku motivasi? Buku motivasi. Satu kata yang menggambarkan literasi. Buku. Saya suka Bapak ini. Love you, Pak. Ingat ya, pesan saya, menjadi penulis itu punya manfaat yang luar biasa. Salah satunya khairun nas anfa'uhum linnas, berbagi kebaikan dengan sesama kan. Ya. Tapi yang tidak kalah keren adalah bagaimana seorang penulis itu juga punya penampilan yang keren seperti Pak Eko. Tara. Sombong amat. Ih, seru banget. Ya Allah, Bapak ini. Seru banget. Wah, guys, gak kerasa nih, guys. Ternyata kita udah sampai di penghujung podcast. Jujur sedih banget saya ini. terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Sukses selalu buat kamu. Semoga ke depan mampu mewujudkan cita-citanya. Amin. Ya Allah, amin. Didoain semua orang sukses. Saya juga bisa jadi sukses. Amin. Amin. Nah, dari penjelasan Pak Eko tadi kita jadi tahu nih guys, kalau literasi itu super duper mengasihkan dan tidak membosankan sama sekali. Bikin kita itu guys jadi makin kritis dan punya wawasan luas dan juga nggak gampang kemakan hoax. Beneran deh guys, kalau kalian tuh ya punya wawasan yang super duper luas, itu bikin kita jadi lebih next level seperti kata Pak Eko tadi. Keren banget Bapak ini guys. Dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang super duper Terima kasih luar banyak. biasa hari ini. Sama-sama. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu Bapak untuk datang ke podcast kita. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan sering kesini lagi. Amin, insya Allah. Amin. Saya suka Bapak ini guys. So buat kalian Sobat Obras dimanapun kalian berada, yuk kita buktiin kalau kita itu generasi yang literat. Kata-kata dari saya hari ini, dari host podcast kesayangan kalian dong. Let's level up our knowledge, stay classy and stay educated. Tetap semangat dalam belajar, terus berkarya, dan jadilah Gen Z yang cerdas, keren, kreatif, dan berkarakter. Saya Arma Rifatu Zahra pamit undur diri. Thank you for watching and see you on the next episode. Bye bye, love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.